Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwar Refangga, ujung NIM saya 40. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal UTS MK Ekiologi. Soal yang pertama, jelaskan bagian-bagian insang dan fungsi dari tiap bagian. Jawabannya, insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. 1. Operkulum berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. 2. Membran branchiostega katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. 3. Lengkung insang arcus branchialis tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. 4. Tulang tapis insang berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. 5. Lembaran insang tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 6. Filamen insang. 7. Tapi insang menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Soal yang kedua, mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan? Jawaban, dalam ekosistem perairan, ikan dianggap sebagai indikator berharga dalam pencemaran lingkungan karena berada di puncak rantai makanan akuatik dan diketahui menumpuk racun. Insang ikan adalah organ target pertama dari beberapa senibiotik karena kontak langsung dengan air, histopatologi. Insang dapat digunakan sebagai biomarker dalam kegiatan penilaian kualitas air dan tingkat pencemaran lingkungan. Soal yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi saluran pencernaan antar spesies ikan? Jawaban, ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Ikan-ikan cucuk dilengkapi dengan mulut yang lebar dan gigi tajam, yang menandakan mereka termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar yang mungkin bisa ditelan sentuhnya. Ikan yang menelan sepotong kecil makanan biasanya mempunyai bibir yang relatif kecil tanpa modifikasi. Pada ikan yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap, mempunyai mulut tipe inferior dan bibir yang berdaging tebal. Bibir penghisap ikan perenang bebas berfungsi sebagai organ pencekram batu atau benda-benda lain pada sungai berarus deras. Soal nomor 4. Apakah rangka ikan mempunyai peran membantu reproduksi ikan? Jika iya, sebutkan contohnya. Beberapa jenis ikan modifikasi tulang penyokong sirip menjadi pengatur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Contohnya ikan keriling dan ikan gupi. Soal nomor 5. Mengapa terjadi perbedaan tulang rangka ikan? Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jawab, dikarenakan di dalam air, kerangka tulang rawan ikan membantu mereka bertahan hidup dan berkembang karena tulang rawan lebih ringan daripada tulang biasa. Karena itu, ikan tidak perlu bekerja keras untuk berenang. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.